Kudus mengucap syukur buat cintamu, buat pelukanmu, buat kasihmu, hingga kami tiba dan ada di tempat ini Bapak, untuk kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapak. Ini bentuk respon cinta kami terhadap-Mu Bapak. Kami meresponi apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ini kami Bapak, anak-anakmu beracara lah, berdaulat lah, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, kami sambut semua firman dan kami melayani-Mu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Selamat datang para hamba Tuhan di tempat kami. Selamat bergabung, selamat beribadah. Mari kita menari buat Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita mengagungkan Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. bersyukur. Haleluya. Dengan
kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini kami ingin menerima taburan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, sembunyikan jauh sekali di belakang salib-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan, untuk duduk diam Tuhan. Berikan hati jadi pendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Nah, ini tadi saya berangkat sama, saya bilang ini sebagai orang tua saya ya. Tapi orang tua bukan cukup cuma 1-2 orang, tapi ini kalau diajak semua bisa 3 mobil. Nah, ini kebetulan karena terlalu padatnya acara ya, mungkin minggu depan saya harus ke Nopo Jajal, minggu depannya lagi harus ke Jauban, jadi namanya orang sudah lansia harus gantian. Nah ini tadi juga bangun 3:30 ya, sudah pasang alarm sendiri-sendiri ini 3:30. Nah sebelum nanti saya ceritakan ini yang dibawa, harusnya nih kalau orang Tenglah ngomongnya shoce ya. Ya ini kok lansia nih, oma sama opa, mak sama engkong ya. Ini apa ini? Nanti saya ceritakan ya. Jadi sebelumnya ya izinkan ini kalau tidak diberi kesempatan ini nanti saya yang kena marah ini ya. Ya nanti satu kesaksian dan nanti satu lagi mau nyumbang lagu. Ya ini saya harus selalu seperti ini karena nanti kalau enggak, nah saya ini percuma saya bangun pagi-pagi, nah nanti saya diuring-uring nanti ya. Oke, nanti saya akan jelaskan saya dari mana ya. Silakan. Dan juga ini yang luar biasanya nanti saya ceritakan ya. Silakan Om Matius untuk berikan kesaksian sedikit. Ya, shalom. Shalom. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu untuk mengikuti apa dia saya ya. Sebab saya punya dia sendiri selama saya mengikuti komunitas CKS Media. Nanti kalau saya bilang Yesus itu baik, Bapak Ibu bilang selamanya. Kalau saya bilang selamanya, Yesus itu baik. Ya, kita mulai. Yesus itu baik. Selamanya. Selamanya. Yesus itu baik. Puji Tuhan. Nah, ini saya mau kasih kesaksian sedikit selama saya mengikuti Parijaya ya. Sebelumnya saya belum mengikuti loh, ada apa ya? Saya ada kendala dalam tubuh saya ini kan, kita sudah lansia, banyak pasti ada penurunan ya fisik segala macam. Tapi setelah saya ditarik oleh Parijaya untuk membantu komunikasi AGGI ini, saya rasakan semuanya itu sudah seperti hilang ya. Padahal saya pernah mengalami macam-macam. Namanya operasi sudah berapa kali, juga saya pernah menderita ANP macam-macam itu. Tapi setelah saya mengikuti kegiatan pelayanan di GIG ini, betul-betul saya rasakan tuh penyertaan Tuhan luar biasa. Amin. Bahkan bulan lalu kesalahan kita melayani 3 gereja. Dari pagi kita bangun, dari ya di Kediri juga sama Pak juga. Hari itu setelah selesai pertama, dilanjutkan yang siang kedua. Habis itu sorenya lagi ada sampai malam kira-kira jam 12 malam. Tapi saya rasakan tidak capek, seperti semangat sekali gitu. Padahal dulu tuh kalau di rumah saya sering seperti capek, kelelahan, nggak tidur gitu. Nah ini ceritanya sebelum pandemi itu kan awal pandemi kan kita dilarang ke gereja. Saya dulu memang aktif di gereja, tapi setelah pandemi kita dilarang keluar, apalagi di atas 60 tahun nggak boleh ikut kegiatan. Hanya saya tetap di rumah mengikuti online ya, streaming. Tapi lama-lama saya seperti merasakan kemunduran ya, di samping fisik juga iman seperti tidak bersemangat. Lalu saya tetap berdoa, Tuhan apa yang harus saya berikan selama sisa hidup saya ini. Lalu terus-terusan begini berapa tahun, hanya yaitu panggilan dijawab sudah doa saya, Mari panggil saya. Memang saya belum kenal, tapi ya nggak tahu, Tuhan mungkin kirim Pak Wi panggil, Om bisa bantu saya. Nah, sudah lama-lama saya bantu. Dalam hal ini ya saya dokumentasi, saya juga di IT ya, saya juga. Ini merupakan suatu
sukacita yang dalam hati tidak bisa dinilai itu. Nah di sini saya lihat lansianya agak kurang ya, banyak muda-muda ini. Nah, saya motivasi muda-muda ini ya, ini harus betul-betul kita jangan diam ya, harus betul-betul berkobar ya, api Roh Kudus itu harus digerakkan. Nah, saya lihat ini nanti harus berani keluar, jangan duduk diam di sini, pulang gitu aja, datang ibadah. Tapi harus, saya rasakan lain nanti bisa rasakan. Kalau kita berani keluar, wah luar biasa. Tuhan akan berikan suatu karunia yang tidak bisa dinilai harganya. Amin. Ya mungkin itu saksinya sedikit, mungkin Pak Winti bisa menyampaikan apa artinya JID Sokam itu ya. Ya Tuhan berkati, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya satu lagi ya. Sudah siap ya? Siap. Ya sudah. Ayo maju. Mau nyanyi ini ya. Mau nyanyi sama nari. Daripada saya diulang-ulang tak lengkapi aja ya. Minta tolong bisa dibantu untuk musiknya. Apa tadi? Ojo potong bebek loh ya, sentik. Wis ya, aja ditagih maneh ya. Awas. Puji Tuhan. Ya, pertama berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini akan saya ceritakan sedikit aja tentang komunitas kami. Jadi ini saya bilang belum seberapa. Nah
Matius. Ya, dia sudah kemarin sudah beberapa kali dia sudah mulai isi firman juga. Ya, tadi dari kesaksiannya sangat luar biasa, dia ada kesakitan yang sampai disembuhkan, sampai mungkin hampir kena stroke ya, hampir kena stroke. Tapi dengan kita sukacita. Ini karena semua kemuliaan Tuhan. Kita sudah saksikan semuanya. Ya, Om Matius ini suka di IT, dia suka video-video, nanti kayak undangan apapun. Hari ini pun juga dibikinkan ada fotonya Ibu Gembala, ada fotonya saya dia. Nah, di-sharekan di mana? Di FB, di IG semua. Dan ini nanti ibadah ini masuk di YouTube. Nah, itu kerjaannya siapa? Kerjaannya Om Matius. Ya. Jadi ini bukan sekali lagi Mas Yo nanti di YouTube. Kerennya kan biasa nanti dilihat ya, di subscribe, bel loncengnya ya seperti itu. Itu nggak usah juga, itu nggak usah, nggak perlu. Nah, cukup di setel aja, dilihat di situ teladan yang sangat luar biasa. Jadi kami seringkali ke Malang Selatan, sampai ke Pewaling Selatan sendiri. Namanya Sidoarjo. Sidoarjo itu dianggap sudah kayak kabupaten, tapi masuk lagi namanya Sidoasri. Kita pakai 4 mobil. Isinya siapa? Ya wis kowe ngene iki wis. Kabeh waduh wis. Nah, tapi kalau sudah nanti majunya itu orang 30, waduh joget semua. Waduh luar biasa. Ya, tapi kita tidak ada tujuan khusus untuk waduh nomor 1 supaya dilihat iba. Ya, terlebih saya kok kurang ajar men Pak Wijaya ini. Untuk digawe tontonan seperti itu. Tidak ada tujuan, tapi di komunitas kami nomor 1 untuk jadi teladan. Karena sekali lagi selalu saya bilang kepada jemaat lansia di komunitas kami, kita tidak ada kontrak sama Tuhan untuk janjian. Kok Tuhan, asok oai Tuhan, aku jisek oai Tuhan, aku rada dawa Tuhan, ya jusek suwe Tuhan, kok jumuan, kok tidak ada janjian. Nah, tapi saya mengingatkan apa? Di sisa waktu ini, sudahkah kalian menyenangkan hati Tuhan? Nah, maka di sisa waktu ini sudah serahkan untuk nyenengno hati Tuhan, daripada di rumah di rumah tidak ada kegiatan pekun, ya kan? Di rumah tidak ada kegiatan ngantuk tambah penyakitan, tapi di sini sukacita terus. Nah, ini juga memotivasi jadi teladan apa? Lah lek wong tuwek ae sik iso koyo ngene lah, nom-nome kok kalah gitu ya. Ya, saya sendiri kadang saya bangun 3:30. Sudah lansia Pak ya. Nah, ya luar biasa. Makanya kita aja yang muda harus lebih semangat. Ini juga memotivasi saya. Jadi hamba Tuhan itu tidak cukup kayak gini aja. Yang orang tua aja 3:30 bangun, kalah loh. 3:30 bangun sudah jalan, dia harus persiapan. Masih gini-gini juga persiapan kan, namanya orang tua. Nah, terus saya bawa untuk melayani. Kegiatan komunitas kami mungkin kurang lebih antara 50 sampai 60, tapi di situ bukan saya saring, tapi satu persatu dikumpulkan untuk masuk di dalam satu misi visi. Saya kasih kelompok misi visi JIG Stokan. Jadi kepingin tahu dulu JIG itu Jesus is good ya, percaya ya Tuhan Yesus baik ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terus yang kedua Yes Stokan. Jadi Yesus tolong kami. Jadi Tuhan akan datang itu untuk menolong kita semua, bukan pribadi lepas pribadi satu-satu tolong enggak, tapi semua nanti kita ditolong Tuhan Yesus. Percaya ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Untuk kegiatan kami biasanya seperti biasa, setiap seminggu 2 kali kita ibadah. Nah, ini yang luar biasanya bedanya ini. Jadi setiap 2 bulan sekali kita pelayanan, kita seperti misi visi ini melayani di satu gereja. Nah, kita sendiri melayani bukan hanya melayani hanya seperti melayani biasa-biasa saja, tapi kita benar-benar total sudah. Yang terakhir kita sampai kumpulkan GKJW 5 gereja GKJW di Peniwen. Ini yang jadi momen. Nanti di YouTube-nya ada. Nanti tinggal diketik aja JIG Stokam sudah keluar itu. Nah, di situ kita melayani bukan hanya melayani aja, kita memberikan suatu berkat. Kita transfer sebagian uang, kita ajak perjamuan kasih. Nah, inovasinya kita bikin seperti basar
basar itu ada basar baju layak pakai sampai basar baju belum dipakai mungkin dikei putune kayak anaknya juga pisan sudah di sana. Nah di sana kita basarkan dengan harga yang sangat murah. Satu, memberkati jemaat, yang kedua nanti hasilnya kita kumpulkan, kita berikan bagi gereja yang kita layani. Kegiatan kita simpel, tapi benar-benar kita mau menjadi berkat. Loh ini loh kegiatan orang tua. Ya kita bukan mau bikin proposal, bikin proposal pakai stempel, ayo ya, bagi pecinan ya, ayo boleh sumbangan enggak. Jadi murni setiap kolekte yang ada dikumpulkan, ada yang gerak hati dikumpulkan, terus ada bawa baju dikumpulkan dan kita memberkati. Karena kita punya yel-yel bukan hanya cukup terus yel-yel seperti tadi Honda, tapi bikin yel-yel harus benar-benar diimani. Ini awal-awal saya membuat yel-yel ini benar-benar waktu pandemi. Jadi lansia ini dilarang sudah. Saya sampai dulu ya apa yang dilarang, disuruh Zoom, disuruh WA grup, suruh ibadah bareng lewat online. HP aja masih pedaan itu ya, tahu ya HP pedaan itu ya, nggak ada touchscreen ya, suruh Zoom ya apa, seandainya punya, aku tuh kok tuku larang 6 jutaan handphoneku nggak iso gawe, mek didep gini dok, ya kan? Nah di situ mulai saya tergerak, wis tak parani aja sudah gimana. Nah yang saya sebut sekarang ini sebagai ibadah wilayah. Jadi puji Tuhan sampai hari ini sampai 9 wilayah. Jadi ada wilayah Sukun, wilayah Mlebe, itu saya kumpulkan. Saya aja doa. Ya tetap waktu itu harus prokes, terus hari-hari ini ternyata makin terus berjalan. Sampai satu wilayah bisa antara 20 sampai 25 orang. Nah, kegiatan JGS Tokam seperti itu ya. Nanti kalau tak ceritano ya terlalu dowo ya. Yang penting di sini tidak ada motivasi khusus atau ada suatu kepentingan, tetapi benar-benar murni untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya kiranya nanti ada kesempatan saya juga sering ke Kediri. Nanti kalau memang diizinkan sama Ibu Gembala, ayo kita kumpulkan lansia, kita sama-sama bareng memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih diberi kesempatan sama Ibu Gembala di tempat ini untuk memberitakan sebagian dari firman. Mungkin akan saya selingi dengan banyaknya kesaksian ya tentang sampai pelayanan saya seperti ini. Jadi perkenalan dulu, nama saya Wijaya, tapi seringnya orang panggil saya Wijaya Ong. Saya karena punya nama Mandarin ya, Ong Hao Chung, jadi lebih dikenal dengan Wijaya Ong. Keadaan saya atau status saya lebih dibilang saya orang biasa. Saya bisa dibilang orang kampung, saya bisa dibilang ya kampung tapi jauh kampungan juga enak ya, wis kampung gitu aja wis ya. Ya saya pernah ya kenal layangan, di Geret Bimo pernah, kinder di God ya pernah, ya ini yang di sini. Ya saya mungkin 20 tahun yang lalu saya ini Tionghoa yang agamanya istilahnya kelenteng ya, jadi Buddha kelenteng. Saya mengenal dupa, saya mengenal mungkin istilah Jui Capgo, saya mengenal sampai mungkin Pekwi ya, Pekwi itu sujud sampai 1000 kali, 10.000 kali, saya kenal itu. Tapi saya tidak mengenal Tuhan saya itu siapa. Sampai suatu ketika saya mulai sekolah, saya juga ikuti Buddha yang lainnya, bukan Buddha Tionghoa, tapi sesuai dengan studi di sekolah Buddha Dharma. Saya bukan ahli menghafal atau apa, saya hanya mengikuti aja, mengikuti proses dari Tuhan ya. Akhir-akhir ini saya rasakan Tuhan itu benar-benar baik. Jadi di Buddha Dharma pun saya selalu mengenal dalam. Saya mengenal dalam tentang parita. Saya bisa baca parita sampai habis ya. Sarana gajami, damang sarana gajami, damang sarana gajami, sangang sarana gajami. Saya satu parita bisa hafal, tapi di situ tidak ada, ya, terima kasih, tidak ada perubahan dalam hidup saya. Nah, suatu ketika saya mulai beranjak dewasa, ya. Jadi waktu itu
Papa meninggalkan saya di umur 9 tahun ya, masih kecil sekali ya, 9 tahun ya. Luar biasanya Papa meninggalkan anak itu jumlahnya wakeh gitu loh ya. Jadi 12 bersaudara, banyak ya. Nah, dulu soalnya kerennya kan banyak anak, banyak rezeki ya. Kalau tujuan khusus bikin kesebelasan sepak bola ya gak mungkin ya kan, jumlahnya 12 ya. Terus luar biasanya lagi, laki 6, cewek 6. Nah, ada tujuan apa? Saya juga tidak tahu. Ya istilahnya saya ditinggal Papa umur 9 tahun, saya berinjak dewasa, saya mulai kenal cari duit. Akhirnya saya terfokusnya wis ndak kuliah-kuliah, wis memberatkan Mama. Sampai suatu keadaan yang sangat miris, Mama harus mencari sesuap nasi atau untuk menghidupi keluarga saya harus potong rambut untuk dijual. Jadi itu sangat miris. Akhirnya saya bertekad untuk saya tak kerja aja, mengikuti ambisi saya kerja. Ketemunya singkat cerita, ketemunya totok gelap. Yang padahal saya bekerja sangat-sangat luar biasa. Mungkin biasa ya, jual konveksi, mungkin jual kaos ya, jual batik, jual lain-lain. Saya sampai-sampai jual BH, celana dalamnya cewek. Tapi maaf, jangan punya pikiran saya ukur-ukur loh ya, enggak loh, saya glosiran. Jadi saya glosiran, jualnya itu lusinan ya. Nah ini bukti nyata kalau memang ini sebagai cuma hayalan aja silakan, tapi saya benar-benar mendalami itu karena cari duit yang paling gampang yaitu musuhnya gak akeh soalnya ya, jual celana dalam sama BH. Saya pegang waktu itu mereknya Plum ya, tak bongkar titik ini masalah cewek ini ya. BH-nya mereknya Plum, kalau tidak percaya nanti kodenya 039. Nah itu dibuka aja pasti ada staplesnya ya, alias ada cendelanya ya, otomatis buat ibu menyusui. Nah itu bukti nyata kalau saya pernah nyeles sampai seperti itu. Singkat cerita, yang ada hanya ambisi aja, yang akhirnya cari duit yang paling gampang ya 1.000 jadi 60.000. Ketemu togel. Akhirnya makin habis, ambles semua, tabungan sepeda motor habis. Akhirnya anak saya waktu itu 1 saya kembalikan ke mertua. Istilahnya wis gak mampu, wis dibalekno ae. Enak ya. Ya di situ saya sendiri di rumah kontrakan, keadaan sulit, hutang makin banyak, yang akhirnya bisanya nangis sama menghadap asbes. Lanang gak boleh nangis, jadi kan gitu ya. Sampai-sampai tengadakan wajahmu ke atas saja, no, gak ketok nangis. Nah, tapi kalau Tuhan jamah, kalau Roh Kudus bekerja, setegar apapun laki-laki, sekuat apapun, itu pasti nangis. Nah itu jamah. Nah itu mulai saya kenal. Padahal simpel aja, saya cuma ngomong wis cepet sudah habis semua, sudah tagihan banyak. Cuma apa ngomongnya? Tuhan tolongin aku. Sama tetes air mata. Tuhan ini sopo? Nggak perlu, nggak kenal. Akhirnya lambat laun akhirnya ada proses yang luar biasa sampai akhirnya saya berdiri di tempat ini. Terlalu panjang kalau saya ceritakan. Sampai akhirnya saya punya suatu produksi. Saya pernah memiliki home industri lilin. Saya produksi lilin 1 bulan bisa sampai 7 ton. Barang saya juga sampai ke luar negeri. Kena PPKM, anjlok semua. Ini tetap lawatan Tuhan. Saya percaya, saya sudah buang ambisi. Saya hanya bawa iman. Akhirnya saya makin kencang dalam pelayanan. Saya makin gencar melayani sama opa-oma di sini. Akhirnya Tuhan beri jalan terus sampai suatu ketika dulu yang 7 tahun saya tidak laku, tidak apa-apa, saya ditemukan dengan karbol. Karbol hanya sebatas istilahnya sambi-sambian aja, tapi di situ ternyata luar biasa. Waktu PPKM ternyata diperlukan. Ya mungkin masih ingat ya masa-masa disemprot virus, yaitu sebagian dari bahannya adalah karbol. Ini diproses terus, proses terus akhirnya sampai hari ini saya ketemu dengan tahu sutra. Ya seperti ini, proses ini seperti ini sampai hafal ini ya. Apa Bu Sejen cerita di sini. Saya diam ya. Ya seperti itu. Itu proses yang sangat-sangat luar biasa. Ini istilahnya ini mengingatkan saya untuk apa? Ayo wis ngadol Gusti Yesus saja wis.
percaya sama Tuhan Yesus. Keadaan sesulit apapun, separah apapun, kalau kita makin nempel sama Tuhan Yesus, wah itu sangat luar biasa. Itu kesaksian dari saya yang mungkin sebenarnya sangat panjang, tapi benar-benar membawa saya ini berubah total, dalam arti total. Pengenalan yang kepada hal-hal yang tidak berkenan itu sudah jadi saya lupakan atau saya lepas ya. Nah, untuk firman hari ini sekali lagi firman hari ini untuk menguatkan saya, juga menguatkan untuk jemaat-jemaat di tempat ini. Saya akan memberikan firman di Mazmur 25 ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Ya, kita saat ini tidak bisa dipungkiri ya, keadaan saat ini benar-benar menyesakkan kita, sampai-sampai keadaan yang sangat-sangat menghimpit kita. Mungkin dulu cari cuan antara 3 juta aja seminggu sudah pasti kita dapat. Saat ini kadang 3 bulan tidak dapat. Nah, ini merupakan kesesakan. Ini mengingatkan kita apa? Kalau kita mengenal Tuhan Yesus, kalau kita mengenal kekristenan, harus dibawa pada proses. Kita pasti susah dulu. Jangan tersesatkan dengan keadaan yang mungkin masuk Kristen kamu pasti diberkati, terus kamu dilipat gandakan, sudah kamu dibawa naik bukan turun, kamu jadi kepala bukan ekor. Nah, ini hal-hal yang, tapi ini bukan menyesatkan, tapi membawa untuk jemaat ini hanya butuhnya ke Kristen itu untuk suatu kemakmuran saja, untuk hanya sukacita saja. Padahal masuk di dalam kekristenan itu lewat proses. Dan pribadi lepas pribadi pasti mengalami itu. Saya terlalu banyak mengalami itu. Seakan-akan, wis masuk Kristen pasti enak, wis. Terlebih lagi, saya ulangi, terlebih lagi di dalam pelayanan. Itu sangat-sangat luar biasa. Kita akan digoncang hati kita akan digoncang iman kita. Di dalam pelayanan itu sangat-sangat luar biasa. Saya sampai kadang kayak patah semangat ya, waktu saya bertemu dengan teman-teman yang dulu dianggap ya sudah seperti teman yang baik ya, kita sudah bercanda, kita suka-suka aja. Ya maaf, saya masih usia 48 ya, walaupun saya bawa ini sudah usia di atas 60 sampai ada yang 70. Saya 48. Saya tapi tergerak buat melayani lansia, bukan karena histori saya udah punya kasih sayang dari papa, itu enggak. Benar-benar yang kita harus akui, kita ini diberi karunia khusus. Tapi saya juga bukan merasa waduh ini karunia yang luar biasa dari Tuhan, ini harus saya pakai yang luar biasa. Bukan, tapi khusus itu dalam arti kita benar-benar harus mengimani, dan kita jangan hanya diam aja untuk tak terima sudah, tapi untuk kita lakukan. Itu yang penting. Dan saya yakin di sini tiap pribadi, lepas pribadi pasti diberi karunia yang luar biasa. Ini tadi saya lihat BL-nya, lihat tim musiknya, puji-pujiannya, wah luar biasa. Benar-benar kita dibawa sukacita luar biasa. Kita dibawa untuk lepaskan sudah segala masalah dulu, duka cita dilepaskan dulu, masalah problema dilepaskan dulu. Tapi benar-benar dibawa sukacita. Ini luar biasa. Nah ini karunia-karunia khusus. Sekarang talenta apa yang diberikan itu pakai. Kalau kita hanya diem aja, kita enggak mau lakukan, ya sudah. Katanya Mbak Surit ngomongnya apa? Tak gendong kemana-mana. Digendong tok, wis ndak kita lakukan. Nah, saya selalu menekankan kepada lansia ini. Saya selalu ngomong, ayo jangan hanya duduk diam, dengarkan firman, ikut berdoa, memuji nama Tuhan, selesai. Pejamuan kasih, makan-makan, wijian, tadi gitu. Bukan, tapi benar-benar, ayo. Nomor 1, kita kurangnya apa? Melayani. Kita punya karunia apa? Jangan takut. Apa saja pasti itu yang berkenan, Tuhan pasti layakkan itu. Asal ada ketulusan. Di sini saya sangat kaget sama lansia ini. Saya merasa kok ada talenta seperti ini. Sampai-sampai urusan IT aja kalau dibilang saya masih anak muda, kalau kita nggak mendalami banget ya kadang kita nggak ngerti. Ya seperti itu. Apalagi di dalam doa, sepertinya waduh
tante ini kok cuma begini toh, tapi kalau doa, waduh luar biasa. Wis pendoa apa yang kepengin tahu. Seperti kemarin kita rapat, benar-benar kita dilawat. Bukan masalah kita tangis-tangisan, hanya beberapa belas orang kita tangis-tangisan, benar-benar kita dilawat. Lewat apa? Doa. Ya, jadi di firman ini kita diajarkan untuk apa sih? Kita nggak cukup sih jadi jemaat yang cuma main gini-gini tok aja sudah. Tapi benar-benar ayo mulai apa? Jadi pelaku firman. Terutama apa? Nggak cukup kita hanya itu tadi, kembali kita doa, memuji, kolekte, perjamuan kasih sudah pulang. Lawang di sana masih banyak orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku, jangan hanya terucap aja, tapi benar-benar dilakukan. Ayo keluar roh. Mulai kamu cerita satu dengan lainnya di dalam lingkup gereja, ya orang tengah ngomong bujai. Iya kan, wong podo kenali, sudah ngomong lokasi ya sama, tapi kamu cerita kepada sesamamu di dalam lingkungan gereja. Iyalah ceritanya tentang keadaan Tuhan yang sangat baik, kasihnya Tuhan. Lek kadung diceritanya yang di luar itu, apalagi banyak pertengkaran, banyak gosip, mumet tambah ini Kristen apa gitu loh. Nah, saya berharap ya, ini bukan saya menegaskan, bukan saya merasa sok ini enggak, ayo jadikan semua bangsa muridku. Bukan merasa wis kristenisasi, wis enggak. Saya juga kenal itu Islamologi, wis sudah kenal semua. Tapi enggak cukup hanya kata-kata seperti itu. Ya maaf kata, saya tinggal di gudang saya atau tempat produksi saya di tempat yang namanya Wakir. Wakir itu bukan maksudnya bukan agama lain, tapi suatu kepercayaan. Ya kan? Mereka percaya satu benda, mereka percaya satu pohon. Dan waktu itu gudang saya beli di bawah itu, merek di bawah sekali itu ada punden. Bukan saya naik-naik tak punya Tuhan yang luar biasa, tak terak wis tak ngurus wis dalam nama Tuhan Yesus, tapi kita beriman, tetap beriman. Kita percaya ya, kita percaya. Kamu ngomongnya Tuhan lain di situ. Yes. Istilahnya ngomongnya amsyong sudah. Ya kan? Bukan masalah kita takut santet, kita takut dukun, bukan, sudah. Terlebih lagi toleransi antara sesama kita. Kita akan dikucilkan, kita akan gak bertahan di situ. Dari saya mulai beli tanah sampai pembangunan, bahkan orang sekeliling saya, nolong saya. Sampai-sampai orang suatu kepercayaan punden yang dianggap dia katanya suatu pertapaan Anoman yang ada pohon besar yang tidak ada desa manapun tidak berani nebang pohon ini yang semakin besar. Tempat pertapaannya Anoman. Di situ saya ketemu langsung waktu saya menginjakkan kaki di situ, langsung saya ketemu. Katanya ternyata orangnya penjaga di punden itu. Dia sampai dengan bangganya ngomong, aku sing jaga tempat ini. Istilah saya positifnya sebagai bersih-bersih ya. Dalam hati gitu, dia ngomong ulune Anoman sampai nempel di awakku. Dibuka dodone ono putih ini, dibuka baju lengan panjangnya, dibuka banyak bulu putihnya. Seakan-akan dia merasa, oh iki lho, ulune Anoman nempel nang aku. Kalau saya bilangnya, ya mesti ae wis tuwa. Betul enggak? Orang tua ya rambutnya putih, nempel di manapun. Ya, tapi satu yang nempel enggak usah dibahas. Ya. Ya, dari sini kita akan mengetahui, jadikan semua bangsa muridku bukan hanya kita pandai memberitakan kebenaran firman Tuhan, kalau kita bercerita tentang berkhotbah di orang yang mungkin bukan beragama Kristen, wah itu sangatlah fatal. Tapi nomor satu apa? Kita berikan teladan kebaikan Kristus yang mereka nggak tahu gitu loh. Seperti contoh tampar pipi kiri berikan pipi kanan, bukan masalah kaplok-kaplokan, bukan, tapi dia nyakiti berikan kebaikan, iya kan? Seperti itu. Ini teladan-teladan yang nggak perlu itu namanya teologi atau mungkin kamu sudah MTH pendeta, sudah pendeta kelas apa, sudah nggak perlu. Tapi benar-benar ayo bawa teladan itu lewat hikmat kehidupan setiap hari. Kita ketemu orang sopani seperti ini, berbagi berkat, bleber koso, melok sembayangan yo melok, ketemu menyang diobong-obong ya sudah. Sampai-sampai suatu ketika saya di posisi PPKM yang harus mengorbankan gudang saya.
saya harus jual. Beberapa makelar datang sudah, bukan makelar aja, sudah ada menyan, ada kembang 7 rupa, sudah di pojok-pojok sudah. Yang akhirnya tidak ada finalnya, tidak ada kata ngomong oh iya loh, sudah ada pasti, wis ngomongin sudah orang Sidoarjo langsung datang wis nggawa duwite, ditenteni yo enggak. Saya cuma ngomong, wis biar Tuhan aja yang bekerja. Saya cuma ngomong itu. Dan akhirnya ada satu hikmat. Ada suami istri datang ke situ hanya ngomong mau tak beri sebagian sini oleh sing ono cengkeh sebelah sini. Itu loh hikmat dari Tuhan. Saya ngomong oh enggak boleh, kalau bisa semua. Lu aku butuhnya mek iki tok. Itu menalako piro. Kita coba hitung-hitung, kita buka harga, enggak laku, enggak jadi, enggak cocok. Tapi di situ hikmahnya apa? Karena kegedean tanah ini akhirnya saya split. Sudah hikmat ini aja, enggak perlu paranormal, enggak perlu pakai dukun-dukun, sudah. Hitungan bulan laku. Sampai akhirnya tersisa sebagian. Loh ini luar biasanya kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan. Kita berharap sama Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita percaya. Nah, di sini kita ngalami kesulitan. Kita pasti semua lah ngalami kesulitan. Di mana sih orang nggak sulit? Apalagi saat-saat seperti ini. Kita disakiti, kita mungkin disepelekan. Dalam saat-saat ini sering sudah. Wah, wong iki wis gak ada duit wis. Pasti gak ada duit lah, nang ini pasti ada tujuan. Sudah kita seperti disepelekan, dihina. Itu saat-saat ini sering terjadi. Akhirnya banyak kejahatan. Terlebih lagi di dunia pelayanan, sama aja, saling menyakiti, saling sikut-sikutan, saling menghakimi, itu terjadi. Maka itu di ayat ini kita mulai berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas, lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitan. Sudah, begitu saja. Saya tidak terlalu akan menjabarkan terlalu panjang tentang Mazmur ini, tapi benar-benar fokus ini kita ini apa sih? Berharap sama Tuhan sudah. Dari sini kita akan diberikan suatu hikmat yang luar biasa dari Tuhan tentang kita disakiti, kita terhimpit, kita kesusahan. Ya seperti seperti keadaan mama saya sampai kadang tercengang, ditinggal papa umur 9 tahun. Ini baru ya mungkin beberapa tahun ini baru menyadari mama saya sudah meninggal juga. Sampai saya mengecewakan saya sendiri. Saya sudah punya mobil, saya sudah punya keadaan keuangan yang oke, sudah. Saya harus diberi Tuhan hanya kesempatan sekali bawa mama saya ke mall. Nangis sudah, pedih ini rasanya. Balas ini kayak kurang gitu. Bukan saya mau pelarian, saya tak anggap bikin mama papaku. Dan ini karunia Tuhan khusus ini diberikan pada kita. Setiap kita ini punya karunia khusus. Kadang saya melihat keadaan ini, waduh parah banget ini. Berarti saya anak ke-9, berarti masih ada titi meme. Di atasnya masih ada. Lah saat ini kayak anak loro ae, gak iso blonjo mumet toh. Ya betul enggak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, katanya seperti itu, enggak tahu. Saya sangat bangga dengan mama saya, bukan karena waktu itu kalau dibilang usia muda mama saya masih 40 sekian waktu. Tapi anaknya wakil umur piro kawin ini, kadang saya mikirnya seperti itu. Nah tapi mama saya tetap single parent, mama enggak kawin lagi, mama tetap mencukupi kehidupan keluarga. Sampai-sampai ketemu keadaan sampai hafal pun istilahnya beng ada enggak ya di sini ya Mas Yani? Ada ya bu gembala sampai guru hafal. Ya mungkin saat ini sudah enggak usum ya, baju enggak pakai harus dibuang sudah ya. Tapi dulu wah rombeng itu sudah seperti harapan ya. Jadi baju sesuai entek telu papat itu ganti buanjet ayo situ tok. Luar biasa kan itu. Itu keadaan sulit, itu keadaan tertekan. Saat ini pun sebenarnya sama. Kalau dibalikkan itu sebenarnya sama. Sekarang dapat uang belanja 100.000 aja, katanya sak minggu ya, semaput sudah. Bisa ibu-ibu. 100.000 dibuat sak minggu. Ya, ini tadi singernya sangat luar biasa, tadi semangatnya luar biasa.
mungkin kayak cepecing ya kurang ya udah ya kayak saminggu cepecing ngeluh dah saya ya. Ini dibawa kita dibawa kesulitan, dibawa kesesakan nomor satu. Kita dibawa Tuhan itu apa? Tuhan mengasihi kita yang sebatang kara. Nah, kita akui dulu dalam kita kesesakan, dalam kita permasalahan, disakiti orang, terdesak, kita ini sepertinya sebatang kara. Betul enggak? Wis terdiam seperti yang saya alami tadi. Padahal dulu rolas loh. Ya, sosok Cina saya bareng Cina. Wis keadaan gua gini. Kena togel entek Cina. Ya wis iki gawon wis Indomie sak karton ya 1 bulan hampir 2 bulan mangan Indomie tok gitu ya kan. Anak satu tak balik nembe orang tua wis aku wis karena memang kesalahan saya belum kenal Tuhan juga mangan Indomie tok di hari terakhir Indomie kayak di situ Tuhan proses masih sak tegar-tegarmu sak kuat-kuatmu lanang wis pasti nangis. Iki menit pangan entek wis. Tapi begitu saya mengucap Tuhan tolongin aku sudah. Ambil tetes air mata yang bisa diomong dewean sebatang kara itu loh ya. Ngadep asbes omah kontrakan tinggal beberapa bulan aja. Ya kan? BPR bank enak men. Bank retail yang teko mumet sudah. Benar-benar kita alami dalam kesesakan itu benar-benar kita alami. Tapi saya cuma nyebut pada Tuhan tolongin aku wis keadaan ini. Kita mau sambat ke saudara podo ae rolas, podo gak duwe mamae gak ono papae biyen. Susah ditanggung dewe-dewe. Di situ dengan saya berucap Tuhan tolongin aku. Ini benar-benar real. Mek ngomong Tuhan lho gak ero Tuhan itu benar-benar Tuhan Yesus. Besoknya harus mulai pager tek wih lapo wih tak inceng lu konco sudah mulai ada proses mek ngomong Tuhan tolongin aku tok. Ini tadi nomor satu Tuhan mengasihi kita yang sebatang kara. Kita kadang dibawa dewean dulu kamu pasti dalam keadaan susah nih bawa dewean dulu yaitu sampai nangis wong lanang gak harus sopo-sopo. Akhirnya pertolongan mulai datang. Jadi sopir melok aku wis mulai tercukupi wis minimal mangan dikai konco. Makanya saya selalu memberikan bagi anak saya perbanyak pertemanan. Ojo malah perbanyak permusuhan. Ya puji Tuhan, anak saya sampai tertegun. Kadang saya cari uang katakanlah 1 juta dulu. Saya cari dengan banting tulang mungkin satu bulan bisa 2 bulan zaman dulu. Lagi cek gampang. Sajam itu gede-gede nopek jing. Lho lah cara enak kerja iki suwe. Anak saya kuliah, tapi puji Tuhan setelah dia kuliah, saya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan studinya. Di luar itu, saya sudah tidak mikirkan tentang uang jajan, tentang dia suka apa, dia mau les apa, saya tidak memikirkan. Padahal simpel. Dia bukan salon potong rambut apa-apa, cuma judulnya aku buat di depan itu bikin mobil papa wis gak boleh masuk di gang ini. Nah, terus siapa bikinnya kok studio? Lah kok nanti rekaman. Tapi kayak gitu ya. Ternyata ada studio kecantikan. Duh. Oh, boy dia tak turuti ya tak bangun wis mulai dia tanpa minta saya modal. Saya cukup disuruh membangunkan halaman yang dulu masuk mobil suruh pakai studio. Ya puji Tuhan sampai saat ini terus berjalan. Ya itu tadi utek-utek dirijini wong nopecing. Kerja 1-2 bulan molak-malik alis 350.000. Luaran ya bandane wong wedok kita pikir-pikir. Lah menurut kayak 1.000 sak minggu bengak-bengok. Ya apa kuku dijati model ngono template-template Hello Kitty apa-apa ngono 200.000 lho kowe namen. Sing lanang mau ngancur sampai kemeringet gak karuan. Ya, seperti itu, luar biasanya ya seperti itu. Kita harus nomor satu tadi, Tuhan mengasihi kita ini yang didahulukan. Kita di posisi kesesakan ini kita di sebatang kara dulu sudah. Gak ono apa-apa wis noleh kiri kanan gak ono. Di situ kamu bisa mengakui, oh Tuhan luar biasa di dalam keadaan sebatang kara kita.
Saya sudah mengalami. Saya yakin dan percaya tiap jemaat di sini pasti juga mengalami. Rasa lek posisi duit di dompet wis gak ono, tagihan akeh, Indomie karek siji, uyahe karek sak sendok. Wis rasakno itu sebatang karanya, ya. Rasakan, itu pasti ngalami. Ojo merasa wah aku tegar wis, aku istri yang bijak, sudah bisa saya bisa Mas Ome. Ono mek apa beras saumplong saumpamane sama garam wis iso wis. Akhire masake mbek nangis, waduh Tuhan kok sampai bar ngene. Kok nemen-nemen bojoku gak ngeke blonjo. Akhirnya mengeluh pasti. Suami pun ya sama. Seakan-akan dulu ya saya gagal dulu waktu 1 bulan 7 ton. Waduh wis. Mandi mah mau ayo ledek. Enak wis. Enggak pakai gesek-gesekan, enggak pakai tanda tangan, tunai rek. 7 ton. Ya. Begitu masuk pandemi 10 kilo loh gak payu lele. Karena pemadaman bisa nemen ya bisa. Bisa. Ada janjian BPRN lokasi kini mbok pateno bisa sejiluk ae wis. Ya kan? Ndak ono sudah janjian-janjian gitu enggak ono. 7 ton merosot jadi beberapa kintal sampai 10 kilo lo enggak payu. Kayak gak ono pemadaman yo iki yo. Ati ngamuk nang Jokowi yo gak iso. Ini sudah luar biasa Indonesia ini. Bila perlu mari kini gak ono pemadaman wis nyala terus wis tak buat kabel mesin mbek lele wis ndak payu soalnya. Nah, tapi ini proses yang akhirnya saya ditemukan dengan karbon. Karbon pun punya cerita yang sangat-sangat luar biasa. Saya sampai tertegun. Sampai benar-benar ini ya saya ini enggak hanya diucapkan. Nah, ini tadi belum disebutno ya. Jadi pertanyaan nih sama orang-orang ya lo apa sih Pak Wijaya ini. Ayo siap ya. Ya, oke, ayo berdiri, jangan nggak linung. Lo bukan jemaat Ciki aja, jemaat yang saya bawa aja sudah jemaat semua. Channel rodo engsel dengkule channel rodo kuat ya. Oke, siap ya. Ambil gaya lo, awas gak gaya tak gaya tok berarti ya. Oke, 1, JIG Stokam diberkati, JIG Stokam memberkati, JIG Stokam berikan kemuliaan bagi. Setiap saya ibadah terakhir saya selalu foto sama jemaat itu. Nanti lihat juga di Facebook, di IG, di FB. Oh wah, kayak di belakang saya ini ada 30, kadang sampai 40. Itu sudah saya imani. JG Stokam diberkati. Kita pasti diberkati. Tapi jangan lupa apa? Memberkati. Nah, terus yang terakhir penuh inovasi, bukan gaya tok. Kita punya masuk YouTube, kita masuk IG, kita punya inovasi yang luar biasa. Nanti bisa dijadikan teladan, bukan buat gaya-gaya. Jadi ini benar-benar ya yang saya buat. Ya seperti tadi kembali saya bikin karbon. Ya, kepingin harga ekonomis. Nah, wis iki pikirane wong Tenglang, wis pikirane wong Cuseng gampang sudah wis. Akhirnya saya bikin sampai ekonomis. Ekonomis sekali. Di sana mungkin dijual dengan harga mungkin 40 ya. Saya bisa jual 25. Waduh kan di sini. Milih wis sapa? Sing 40 apa selawi? Pasti selawi. Ekonomisnya gimana? Saya pakai jirigen bekas. Nah, ini diberkati yang sangat luar biasa. Dulu 30 jirigen saya taruh di gudang, saya nyetak lilin waktu sampai tontonan, ini sampai beledukan nggak payu-payu sudah. Jirigennya itu sampai beledukan nggak payu-payu. Nah, di momen PPKM, dibutuhno. Sehari bisa 500 jirigen. Saya sampai geleng-geleng, wah Tuhan Yesus luar biasa. Memberkatinya gimana saya terapkan? Saya pakai jirigen bekas. Otomatis saya ketemunya sama siapa? Pemulung, pengepul. Sampai-sampai suatu ketika satu ibu-ibu yang maaf kata dengan suami yang sumbing, saya saksikan sendiri. Dia nyuci jerigen dengan air panas sampai ya hari itu saya dapat hikmat. Oh, nyuci jerigen kalau yang bekas minyak itu pakai air panas, iso cepat hilang. Ngeri stiker barang iso coba bagus gitu. Harganya di bawah harga pabrik produksi lele. Suatu ketika jujur, ini reality, saya harus 500 jerigen setiap hari. Ate mulung di endi? Ate golek di endi? Ya kan? Otomatis pikiran orang bisnis, duit cukup, ada duit, tak masuk notas kemana? Ke pabrik plastik toh. Ya,
Betul ya? Akhirnya saya ke pabrik plastik, yang akhirnya saya ini seperti dibelokkan, seperti telinga dijewer, seperti saya ini seperti dibanting. Dan di depan saya langsung seperti ada suatu penglihatan, lihat ibu bapak yang tadi. Itu tadi bapak yang shopping itu tadi. Langsung saya banting setir itu, saya nyari ke tempat bapak itu tadi. Di situ sebagian uang saya keluarkan, saya kasihkan ibu itu tadi. Ini reality cerita. Ibu itu langsung tersungkur. Ngomongnya apa? Ini loh yang kita ini dipakai untuk memberkati. Nah, mari ini untuk HP, iso online anak belajar. Itu luar biasanya. Kita diberkati untuk memberkati. Aku ndak lihat keadaan ini, ndak ada stok. Aku cuma ngikuti arahan Tuhan aja. Duit saya keluarkan dari ikan sudah. Iki orang barangnya loh nyok. Jangan aja bu. Nanti anak buah aku tak suruh ngambil. Cari aja bu. Dan di situ mulai bisa cepat di sana. Nah itu loh. Jadi diberkati untuk memberkati itu jangan lupa. Nah itu yang pertama. Cepat aja. Mungkin terlalu banyak saksian tadi ya. Tuhan mengasihi kita di posisi kita sebatang kara. Itu dulu. Kita sebatang kara itu dulu. Tuh kita harus ngakui bahwa Tuhan ini masih mengasihi kita. Nanti rasakan pribadi lepas pribadi. Kalau kita sudah posisi di sebatang kara, kalau sopo-sopo wis kecuali Tuhan. Yang nomor 2, Tuhan melapangkan hati yang sesak. Jika kita sesak, kita merasa waduh gak bisa ini, gak iso apa-apa. Bukan lebay seorang meneteskan air mata, itu bukan lebay. Yang lebay itu belum megang mic, belum puji-pujian malah langsung nangis, gembeng itu namanya. Apalagi doa dilebay-lebaykan, panjang-panjangkan. Kalau pulang doa wis mulai wis bahasa roh. Connect dengan Tuhan itu belum. Muji dengan Tuhan itu belum. Kadang saya tertegun, jika mikir mau bahasa roh. Dulah connect dengan Tuhan kapan? Hatimu belum kamu satu dengan Tuhan. Bukan saya tidak percaya bahasa roh, saya percaya. Saya berbahasa roh sampai teman-teman saya kaget. Wijaya itu ngomong apa? Ya itu bahasa yang sebenarnya. Bukan saya merasa gagal, orang stroke 3,5 tahun, mau saya ajak doa, tidak tahu saya keluar apa, mau desa duduk, susternya yang nangis. Nah itu konekan dulu kita sama Tuhan. Sudah ada konek, sinyal sudah kuat, boleh kamu berbahasa roh. Jangan molo-molo nyelonong bahasa roh. Nah ini tadi kembali nomor 2, melampangkan hati yang sesak. Kita pasti dibawa proses pada hati yang sangat-sangat sesak, itu pasti sudah. Entah kamu pada hati, entah kamu karena suatu penyakit, pekerjaan, ekonomi pasti. Tapi Tuhan akan melapangkan. Dengan cara apa? Reket sama Tuhan, doa sama Tuhan, lebih dalam lagi sama Tuhan. Yang terakhir, nomor 3, Tuhan mengeluarkan kita dari kesulitan. Jadi nomor 1 tadi sudah, nomor 2 sudah, terus nomor 3, Tuhan akan mengeluarkan kita dari kesulitan. Itu pasti, bukan janji. Kalau Tuhan yang melakukan. Mungkin kita ketakutan, sampai-sampai terakhir pun anak saya mau ke SMA, waduh di luar sudah ngomong osek dia, sepak dia, mlebu SMP tok 20 juta, 18 juta, golek duit serete koyo ngene, langsung sudah sesek kan. Betul kan? Pusing kan? Pusing kan? Tapi apa? Dibawa doa, berserah, konek sama Tuhan sama kita. Saya melayani lebih dalam lagi. Kemana kesini, ayo wis kesana kemari. Saya digowo tuwek-tuwek loh. Resiko loh. Kadang teman-teman ngomong kok wah nih awakmu 82 tak bawa naik Gunung Kawi. Ya maaf kata, setiap saya pelayanan seperti hari ini saya buat gantian. Mari ini nang Gunung Kelut, ya betul ya Bu Sri ya. Ya. Saya selalu, jadi setelah saya ajak pelayanan, saya ajak untuk mereka refreshing, boleh sih murah-murah, saking murah kebangetan kemarin di daerah Kediri kan, cegles apa ya itu ya. Ya tak cari Instagram wapi wono koi, gua balik wapi wono jembatan wono gua, wes saya pergi sana, bayar sesuka hati apa gitu ya, wes kasih ono wes tak suruh ngasih nomor, gue semua wolu, murah nggak? Wes murah ya pikiran saya, pada bu, tak tahu ini apa Pak, ini dulu
saja persembunyiannya PKI mati kon. Wambare wapi ono koi, ono jembatan foto-foto aku gak melok jane iki koncoe jane kapok sing melok ya. Setelah lihat gambar Instagram apik seperti itu, wah pede wis masuk, gak bayar bisa disuruh sukarela wis ono 25 poleh wake wong bolu. Bareng mlebu engko iso foto-fotoan mbek koi. Bebet lele. Sing jalan iki lho lele, gak ono nek gambar Instagram seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat luar biasa lucu. Nanti kalau saya ceritakan tentang apalagi tentang jemaatnya, tentang jatuh cintanya jemaatnya, pikirnya orang tua gak iso jatuh cinta. Tapi kalau saya nanti ceritakan iso tambah 1 jam 2 jam ini. Jadi nggak mungkin nanti kapan aja. Lucu, bukan guyu seperti tadi, tapi luar biasa. Pikirnya arek nom-nom tok iso jatuh cinta. Lansia juga bisa. Ya kan, lebih keren lagi Pak Wijaya saya berkatono mati, suwe umpong padha ompongi. Iki lapong. Lho ini reality. Nanti suatu saat saya akan ceritakan, mungkin di sini lansia sih tak ketok ya, wah ini bapak ini tok sing ngadeg ya. Wah, kurang keren. Sudah ada yang jatuh cinta, drama Korea kalah. Terus tapi tidak akan saya ceritakan, sudah nanti panjang, nanti pasti panjang. Ya, kiranya firman Tuhan tadi menguatkan kita semua di masa-masa sulit kita, di masa kesesakan kita yang sangat-sangat saat ini semakin dalam. Ayo lah kita, kuncinya itu gandol Tuhan sudah. Lebih intim lagi sama Tuhan sudah. Rasakan lawatan Tuhan itu yang sangat luar biasa pada pribadi lepas pribadi. Saya ngalami ini, saya yakin di sini pun tetap ngalami. Maka dari itu jemaat tidak cukup sudah. Jadi jemaat yang hanya duduk diam di sini. Ayo ikuti lawatan Tuhan dengan apa? Mulai keluarkan karunia apa sudah. Wong kayak gini joget. Shalalalalala muter si jini gak muter. Sudah janjian di mobil ya. Aku shalalalalala pindo ya. Engko mutere kanan apa kiri wis tak bilang mbek nyetir sak karep wis kiri kanan. Soalnya repot kok kiri siji kanan. Kita banteng lainnya muter sing situ gak muter. Ya apa gitu loh ya. Ya tapi luar biasa. Nah ini loh. Cuma hanya bawa teladan ini loh orang tua. Mosok sing nom-nom kalah. Ya. Oke, firman dari saya cukup segini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Saya minta dibantu WA. Saya minta lagu kemurahan Tuhan aja. Mari kita yakini sekali lagi, kita bawa iman kita bawa hati kita, bahwa ibadah ini benar-benar dirawat sama Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai luar biasa dengan Tuhan. Mari kembali lagi, kita bawa hati kita sesuai firman kita. Kita ngalami kok kesulitan, kita ngalami kok masalah itu, tapi ayo kita punya Tuhan yang sangat dahsyat. Sudah jangan andalkan siapapun sudah kecuali Dia. Gak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Dia. Ayo, yang mungkin punya masalah, mungkin punya problema yang sangat luar biasa, ayo kita pejamkan mata, kita nyanyikan lagu ini dengan hati dan iman kita. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, sungguh dahsyat lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau jamah pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Engkau adakan pemulihan Tuhan buat jemaat tempat ini Tuhan. Engkau mengadakan mujizat buat jemaat tempat ini Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat tempat ini Tuhan yang mengalami kesusahan, kesesakan, mungkin sakit, penyakit, segala masalah Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik buat jemaat tempat ini Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan, saya berdoa Tuhan buat rumah Tuhan yang telah didirikan di tempat ini Tuhan, hanya untuk menjadi kerajaan surga Tuhan. Engkau akan berikan yang terbaik Tuhan. Saya berdoa Tuhan buat GPDI Tabita ini Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirim jiwa-jiwa baru Tuhan. Engkau akan memulihkan semuanya dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau akan berikan yang terbaik Tuhan. Saya juga terkhusus berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, WL, singer, asal dan semuanya Tuhan. Engkau akan lawat, Engkau terus akan bimbing, Engkau terus akan berikan yang terbaik buat keluarganya. Engkau turunkan berkat yang luar biasa Tuhan. Terkhusus juga Tuhan, saya berdoa buat gembala di GBDI Tabita ini Tuhan. Lewat kasih-Nya Tuhan, Engkau akan mengerti hatinya Tuhan. Engkau akan berkati berlimpah buat gembala di tempat ini Tuhan. Engkau akan berikan perlindungan buat gembala di tempat ini Tuhan. Yang terkhusus Tuhan, Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menerima berkat, yang telah menerima firman, sama-sama katakan amin. Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tugas dipersilakan. Persembahan dijalankan kita irinkan dengan pujian Pekerja Kristus yang mulia. Kemenangan setia hari
kasih, ucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus yang akan mengembalikan berlipat kali ganda 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kami akan membuka ruang kesaksian. Mungkin ada sidang jemaat yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa sepanjang sepekan dalam kehidupan kita. Monggo, kami persilahkan. Baiklah, kalau tidak ada, bukan berarti tidak ada kesaksian ya. Kalau kita ada di tempat ini adalah satu kesaksian bahwa Tuhan itu sangat baik. Di nama Tuhan kami mengucapkan, mewakili hamba Tuhan dan jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wijaya beserta rombongan Opa Oma. Saya sangat diberkati dengan firman dan kesaksian, juga dengan kehadiran Opa Oma. Pertama yang diberkati luar biasa adalah dalam usia yang seperti ini masih semangat dalam mengiringi Tuhan. Secara pribadi ini teguran buat saya. Saya malu kalau saya kalah dengan oma-opa. Saya harus lebih semangat lagi. Dan saya tadi berpikir, sampai jugakah saya di umur seperti mereka? Kan seperti itu. Kan umur kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil kita. Yang penting kita ada waktu selalu senantiasa untuk Tuhan. Di nama Tuhan sangat diberkati sekali dengan kehadiran Opa Oma di sini. Seperti pepatah berkata, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Tuhan izinkan, boleh hamba Tuhan dan jemaat juga oma-oma datang lagi ke tempat ini bersama-sama dengan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami juga berterima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Gembala dan jemaat yang sudah mendoakan keberadaan suami kami. Sudah boleh tiba di Kalimantan dalam keadaan sehat selamat. Puji Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Kita mau mendengarkan Tabita News untuk seminggu ke depan. Saya nervous sama Opa Oma. Kamis 18 Mei 2023 diadakan ibadah kenaikan Yesus ke surga pukul 7 pagi di GPDI Tabita. Dengan penata layanan sebagai berikut: WL Ibu Sofi, Singers Ibu Vera dan Ibu Igor, petugas persembahan Ibu Marianto dan Ibu Mudo, multimedia Saudara Neville, musik Saudara Willy, Bapak Andreas dan Saudari Angel. Jumat 19 Mei 2023 diadakan ibadah keluarga dan doa 10 hari pertama bertempat di keluarga Andreas, petugas pujian Ibu Genesia, pukul 17.00. Sabtu 20 Mei 2023 diadakan doa 10
Demikianlah tadi pengumuman 1 minggu ke depan untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Diingat kembali siapa-siapa yang bertugas, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Vera, panjang umur, sehat selalu, diberkati dalam segala. Amin. Puji nama Tuhan, kami mengundang semua bangkit berdiri. Tadi untuk jam ibadah keluarga jam 18. Diralat kembali jam ibadah keluarga di tempat Bapak Andreas jam 18. Terima kasih untuk diingat kembali dan berkati, dan kami undang bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya Yesus. Saudara kita Ibu Vera yang lagi ulang tahun. Mari kita punya iman yang sama, kita punya keyakinan yang sama. Tuhan, terima kasih buat hari yang spesial ini Tuhan. Engkau sangat luar biasa baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saya berdoa Tuhan, khusus Tuhan buat Ibu Vera. Hari ini telah bertambah umur 1 tahun lagi Tuhan. Engkau berikan yang terbaik Tuhan buat Ibu Vera Tuhan. Engkau terus melindungi, Engkau terus menyertai, Engkau terus memberikan yang terbaik buat Ibu Vera ini Tuhan. Engkau akan jadikan istri sebagai penopang, suami yang luar biasa Tuhan, sebagai ibu buat anak-anaknya, untuk jadi teladan yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau terus turunkan kasih-Mu yang sempurna buat Ibu Vera Tuhan. Engkau terus memberkati, Engkau terus memberikan kesehatan yang prima Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, di usianya yang bertambah Tuhan, Engkau akan pakai menjadi teladan-teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan mengucap syukur. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
karena pagi hari Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat dan menjamah kami. Kami rasakan kasih-Mu yang mengalir di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna. Dan pagi hari ini Bapa, kami sudah dibekali dengan kebenaran firman. Luar biasa. Banyak kali ketika kami sendiri, ketika kami tidak ada teman, kami merasa hampa, kami merasa kecewa. Tapi hari ini Engkau menghibur. Justru ketika kami sendiri, Engkau lawat dan Engkau berbicara kepada kami. Firman-Mu luar biasa. Kami tidak menjadi goncang, kami tidak menjadi lemah, tapi kami dikuatkan bagaimana melalui hamba-Mu Bapak Wijaya. Tuhan, Kau akan terus pakai talenta yang sudah taruh dalam hidupnya untuk mereka boleh membawa para lansia. Satu talenta yang tidak banyak didapat, karena banyak orang tidak mau, tapi justru Tuhan taruh dalam hatinya. Sebab itu Tuhan tolong, berkati terus, beri kemampuan terus, sehingga Tuhan dari apa yang menjadi visi dan misi dalam melayani Tuhan, Tuhan akan terus menjadi cahaya terang dimanapun mereka berada. Demikian pula Bapa, sebelum kami akan pulang satu dengan yang lain, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Mereka yang sudah meninggalkan rumah, mereka meninggalkan segala kegiatan aktivitas, dan mereka datang kepada Tuhan. Satu hal yang kami pegang janji-Mu, apa yang kami perbuat untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Dan sebab itulah kami mau terus bersama dengan Tuhan. Kami akan selalu diperbarui, kami akan selalu dididik, kami selalu dibimbing, dan akhirnya kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang kuat, jemaat Tuhan yang terus bertumbuh, jemaat Tuhan yang dewasa. Karena kami sadar, tanpa kami hidup dalam kedewasaan rohani, maka kami tidak akan berkenan menyongsong hari kedatangan-Mu. Sebab itu kami suka, kami senang dididik, kami suka bersama-sama dengan Kau Tuhan. Teruslah bentuk kami, baik jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, dan hamba Tuhan. Kami perlu didikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akan berpisah satu sama lain, berkatilah Tuhan agenda gereja dalam seminggu, baik ibadah daripada keluarga yang dilanjutkan, ibadah daripada hari kenaikan Tuhan, ibadah keluarga yang dilanjutkan dengan doa 10 hari. Beri kemampuan jemaat untuk kami boleh berlatih terus berdekatan dengan Engkau, untuk kami boleh terus menang tanpa melihat segala kesibukan kami. Karena kami dilatih selama 10 hari kami akan bersekutu bersama. Terima kasih Bapa. Dan kiranya Bapa, berkat-Mu akan terus mengalir kepada setiap pribadi jemaat Tuhan. Baik mereka yang bersawah ladang, mereka yang berjual, mereka yang berdagang, mereka yang bekerja swasta ataupun di pabrik, ataupun di pegawai negeri, semuanya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu. Apa saja yang dia pegang, apa saja yang dia perbuat, diberkati dalam nama Yesus. Akhir daripada itu semua, marilah kita akan terima berkat yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kasih, sesudah kita beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, marilah kita akan pulang dengan membawa berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dari persekutuan Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita dari saat sekarang, besok, selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan, serta kami semua orang yang percaya pagi hari ini bersama-sama boleh mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
Puji Tuhan. Dipersilahkan nanti kalau mungkin kami ingin berfoto dengan satu tim dan Bapak Wijaya dan